Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan penyambungan layang LRT Jakarta yang crossing di atas tol Wiyoto Wiono nampaknya akan segera selesai. Tampak jarak hanya tinggal beberapa meter saja untuk dapat tersambung secara utuh menghubungkan pilar yang ada di Jalan Pemuda dan juga pilar yang ada di Jalan Pramuka. Metode yang dipergunakan adalah balance cantilever. Nah, balance itu melakukan pengecoran di kedua sisi bagian pierhead ataupun kepala dari tiang-tiangnya sehingga balance ataupun memiliki cor-coran yang sama jaraknya di bagian atas. Nah, cantilever sendiri itu adalah pembuatan jembatan yang dicor tanpa menggunakan penyangga di bagian bawah. Jadi dengan adanya kedua sisi pilar ya dicor secara seimbang, maka cor-coran ataupun ujung dari layang ini akan bertemu dengan pilar yang di seberangnya yang menggunakan metode yang sama sehingga dapat tersambung secara utuh tanpa penahan. Untuk target penyelesaian adalah di pertengahan bulan Januari. Kemudian pemantauan kita akan mulai dari arah Arion Mall di Rawamangun. Bagian bawah dari layang LRT Jakarta di sini sudah disiapkan kembali median jalannya ataupun bagian tengah jalan yang ditinggikan kemudian dipasang batu-batu kanstin. Nantinya jalan ini akan dilebarkan karena proses-proses konstruksi sudah selesai. Biasanya di bagian median jalan tersebut juga akan ditanami dengan tanaman-tanaman hias sehingga menambah ruang terbuka hijau yang ada di bawah layang LRT Jakarta. Halte-halte Transjakarta di sini seperti masukan kita sebelumnya agar dapat dilakukan revitalisasi sehingga dapat menampung penumpang lebih banyak, memiliki fasilitas-fasilitas publik yang lebih baik serta membuat para penumpang menjadi lebih nyaman. Semakin ke arah barat di sini pilar-pilarnya semakin tinggi dikarenakan layangnya menanjak dari arah velodrome ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Hal ini dikarenakan perbedaan tinggi platform ataupun peron yang ada di kedua stasiun. Stasiun velodrome adalah stasiun yang lebih awal ya selesai dan sudah beroperasi memiliki peron di lantai pertama. Sedangkan stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, stasiun yang baru memiliki peron di lantai kedua. Jadi ada rem ataupun tanjakan kalau dari arah velodrome ke arah stasiun LRT Jakarta Rawamangun atau juga turunan ya dari arah Rawamangun ke arah velodrome. Jakarta diguyur hujan beberapa hari belakangan sehingga cuaca yang kita lihat di sini agak mendung. Pekerjaan perapian bagian bawah dari layang LRT Jakarta akan terus sampai ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun yang masih ditutup di bagian depan. Tapi ini paling tidak dapat menambah ruang ya bagi kendaraan-kendaraan yang melewati Jalan Pemuda yang sebelumnya mengalami penyempitan di beberapa titik. Saat ini yang masih padat ya dan masih perlu ruangan adalah di sekitar Jalan Pramuka ke arah flyover Pramuka dan juga sampai ke Jalan Tambak serta Manggarai. Untuk trek ataupun jalur kereta di layang LRT Jakarta yang baru dari arah velodrome sampai ke arah Rawamangun ini sudah terpasang dua sisi, hanya saja baru diuji coba di September tahun lalu adalah yang sisi utara. Nah, untuk yang uji coba berikutnya sisi selatan kemungkinan nanti diselesaikan terlebih dahulu, semuanya barulah dilakukan uji coba. Akses ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun sudah ada anak tangga, sudah ada kotak lift juga di sisi utara dan ada eskalator ya. Serta yang tak kalah penting adalah sambungan ataupun integrasinya dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati yang ada di sisi timur.
Nah, halte tersebut perlu sekali untuk dapat direvitalisasi agar tadi dapat menampung penumpang lebih banyak dan membuat perpindahan ataupun integrasi interchange antara moda transportasi berbeda menjadi lebih lancar. Halte lain yang kita lihat dekat dengan area ini adalah halte Transjakarta Rawamangun. Nah, halte yang sudah direvitalisasi di sepanjang Jalan Pemuda yang kita bisa perhatikan adalah yang di Pemuda Rawamangun di depan perempatan Arion Mall ya. Selebihnya yang kita lihat masih perlu perbaikan. Namun pekerjaan revitalisasi halte Transjakarta tidak masuk dalam pekerjaan pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Dan itu adalah entitas ataupun perusahaan yang berbeda pengelolaannya. Kita lanjutkan perjalanan ke arah perempatan Ahmad Yani yang nantinya itu adalah jalur tol Wiyoto Wiono dan juga titik pertemuan ujung Jalan Pemuda serta Jalan Pramuka. Ini masih ada truk-truk yang mengambil material-material mungkin di dalam area konstruksi yang sudah tidak terpakai, kemudian dibawa ke lokasi-lokasi lainnya agar dapat dimanfaatkan untuk proses-proses kelanjutan penyelesaian dari struktur bangunan layang LRT Jakarta. Menjelang ke arah ujung titik pertemuan Jalan Pemuda, Jalan Tol, dan Jalan Ahmad Yani, ini adalah pilar yang cukup besar yang tadinya menopang layang LRT Jakarta crossing di atas tol Wiyoto Wiono tersebut atau juga flyover Ahmad Yani. Dan karena ini menggunakan metode balance cantilever, maka cor-coran yang di sisi timurnya itu juga seimbang dengan cor-coran layang yang ke arah tengah tol. Nah, untuk yang sisi timur disambut oleh satu pilar yang cukup besar. Ya, kemudian setelahnya itu pilar kecil saja yang menuju ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Di bagian ujung ini lahan ataupun ruangan yang dibutuhkan lebih besar karena memang tiangnya sendiri itu sangat besar ya pilarnya. Mengingat span ataupun jarak yang harus ditopang layangnya adalah sepanjang 80 sampai 100 meter. Dan ini kalau kita ukur dari atas menggunakan satelit. Halte Transjakarta Simpang Pramuka di sini dialihkan ke halte sementara yang ada di samping. Cukup menggunakan kotak temporary saja, mungkin terbuat dari baja ya. Dan itu ada taping untuk masyarakat bisa in dan out ya, keluar masuk, naik turun bis Transjakarta di sana. Dari arah putaran ya ke arah flyover Ahmad Yani kita bisa melihat ini adalah sambungan layang LRT Jakarta di atas tol ataupun di tengah tol Wiyoto Wiono yang tinggal beberapa meter saja lagi untuk dapat terkoneksi secara utuh menopang rel-rel yang nantinya ditempatkan dan dapat dilewati oleh kereta. Nah, di sini spannya ataupun bentangannya lurus ya, berbeda dengan yang LRT Jabodebek. Ada di Jalan Gatot Subroto masuk ke Jalan HR Rasuna Said, itu long spannya juga menyeberang di atas tol namun berbelok ya, dengan panjang long span 140 meter kalau tidak salah. Ground clearance ataupun tinggi maksimal kendaraan yang bisa melewati permukaan jalan flyover Ahmad Yani di sini serta bagian bawah dari balance cantilever bridge-nya itu adalah 5 meter. Kalau melebihi dari tinggi tersebut, maka kendaraan-kendaraan yang besar atau tinggi atau membawa barang yang cukup tinggi tidak dapat melewati area ini dan harus mencari jalur lain. Ke arah Jalan Pramuka di sini juga disambut oleh satu pilar ya yang lumayan besar bagian pier head-nya untuk menampung tadi balance cantilever bridge yang harus mengimbangi
layangnya ataupun ujung cantilevernya ke arah tengah tol. Kita lanjut ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP. Di sini untuk pekerjaan atap nampaknya sudah selesai ya, sudah rapi. Di bagian atas tinggal dinding-dinding stasiun. Akses menuju ke stasiun juga sudah ada penopangnya, struktur-strukturnya untuk nanti bisa membentuk anak tangga atau juga eskalator yang kita lihat di sisi utara, ini di sisi selatan ya. Lalu berikutnya yang tak kalah penting adalah lift, karena lift sangat bermanfaat bagi anak kecil, ibu hamil, lansia, serta disabilitas. Masuk ke jalur cepat, karena tadi sudah ditutup jalur cepatnya di ujung ya. Di sini kita mendapatkan bagian bawah dari pilar-pilar itu ada memang proses penimbunan kembali agar lebih padat dan kuat ya. Nanti setelah ditimbun, dirapikan, bagian tengahnya juga akan dibuat median jalan seperti di Jalan Pemuda. Yang ini ada airnya karena baru saja hujan ya, bagian yang lebih rendah hasil galian di sekitar pondasi pilar-pilar tersebut. Untuk jalur cepat yang kita lewati ini masih ada pembatas dengan jalur lambat dan jumlah lajurnya hanya 1,5. Satu buat kendaraan besar, setengah mungkin bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Kalau misalnya bis Transjakarta lewat di sini, maka hampir keseluruhan dari lajurnya terpakai. Nah, kalau misal dibuat seperti di Jalan HR Rasuna Said sisi barat, yaitu penggabungan jalur cepat dan jalur lambat, maka akan membuat Jalan Pramuka menjadi lebih lebar dan punya kapasitas lajur yang mungkin bertambah sedikit ya. Sedangkan trotoarnya bisa dirapikan di sisi kiri dan ditambahkan lagi tanaman-tanaman hias ataupun tanaman-tanaman hijau agar menambah ruang terbuka hijau di Jakarta. Di bawah pilar-pilar dapat kita lihat ini ada beton-beton girder segmen-segmen yang sudah disambungkan. Nanti biasanya ini akan diangkut ke lokasi lain yang belum tersambung pilar-pilarnya seperti di flyover Pramuka ke arah Matraman. Untuk jalur cepat hanya sampai di sini karena di depan sudah ditutup lagi. Ada pekerjaan pembangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Nah, ini mungkin bagian tengahnya bisa dibongkar ya agar manuver dari kendaraan besar juga lebih lancar dan lebih baik. Halte Transjakarta yang diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka di sini adalah Pasar Genjing. Nah, halte tersebut juga adalah halte lama. Saat ini dibuatkan semacam jembatan penghubung antara halte dan bis Transjakarta agar bis tersebut tidak perlu melakukan manuver ya ke arah halte, dan area yang ada di halte memang dipakai untuk keperluan konstruksi. Halte ini terintegrasi nanti menggunakan JPO ataupun jembatan penyeberangan orang, mungkin yang ini. Nah, jembatan ini bisa sekalian direvitalisasi, dicat ya, dan dihubungkan dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Nah, stasiun ini masih penyelesaian dan perampungan pemasangan atap yang masih banyak ya, beberapa bagian saja yang baru diselesaikan. Rangka-rangkanya juga sudah siap. Tinggal berikutnya adalah pekerjaan pemasangan dinding-dinding stasiun. Lanjut ke arah underpass ya, di sini dari arah stasiun ke arah underpass sudah tersambung. Dan khusus di sekitar underpass di sini menggunakan lebih banyak pilar-pilar portal. Yang ini. Pilar portal adalah pilar dengan dua kaki. Karena kalau di sini pakai pilar satu kaki, ya maka akan membutuhkan pondasi yang lebih lebar ya di jalan underpass ini, dan jalan ini adalah jalan yang cukup aktif dilewati oleh banyak kendaraan.
Dari arah underpass kita ke sambungan ke arah flyover Pramuka. Ini sudah naik, dua-duanya sudah terpasang, yaitu steel box girder di pilar 109B dan 110B. Tadinya di area yang kita lewati ada standby crane yang cukup besar ya. Namun saat ini crane tersebut sudah dipindah untuk pekerjaan yang lain, serta jalan ataupun akses dari arah underpass ke arah flyover Pramuka menjadi lebih lancar. Satu hal lagi yang kita bisa lihat di sini, sambungan pilar 114 ke 116 ini juga sudah selesai dengan dua steel box girder yang membentang cukup jauh dan ditopang oleh rangka-rangka besi. Mungkin ini sifatnya sementara, di mana pilar 115 tidak kelihatan ya. Apakah mencukupi dengan bentangan ini? Nanti kita akan lihat bersama. Salah ambil nih taksinya tadi ya. Selanjutnya, di samping flyover Pramuka, pilar-pilarnya sudah disambung dan sudah mulai dicor bagian atasnya untuk membentuk lantai. Pengecoran juga dilebarkan ke bagian samping ditopang oleh rangka-rangka besi sehingga nantinya dapat ditempatkan dua trek ataupun dua jalur kereta. Dan itu baru sampai di sini ya. Kemudian selanjutnya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama di persis perempatan Matraman, Pramuka dan flyover Pramuka. Yang ini lajurnya tinggal satu ya, karena ada pekerjaan dan akan sangat padat, macet ya di pagi hari, jadi mohon dihindari. Kita lanjut ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman. Ada satu pilar yang masih belum selesai, tepatnya di depan rumah makan Abu Nawas ya di sini. Masih pengerjaan, tulang-tulangnya juga sudah ada, tinggal dipersiapkan proses-proses pengecoran dan juga erecting dari girder tersebut sehingga membentuk pilar secara utuh dan dapat disambungkan ke arah stasiun-stasiunnya. Di sini ke arah stasiun Matraman disambut oleh satu pilar portal. Nah, stasiun ini juga akan terhubung dengan halte Transjakarta, yaitu yang ada di Simpang Matraman ya. Dan jaraknya kemungkinan akan sekitar 300 sampai 400 meter. Akses ke stasiun Pramuka BPKP untuk sisi utara, kita lihat sudah ada penopang-penopang dan pondasinya untuk menjadi anak tangga. Jakarta kembali gerimis di sore hari. Kita lanjutkan perjalanan ke arah Simpang Pramuka, Pemuda dan juga Ahmad Yani. Untuk halte Transjakarta di sisi utara ya, itu ada yang sementaranya temporary karena halte yang di tengah masih tertutup area konstruksi. Dan ini adalah update terakhir di tanggal 28 Desember di ujung tahun 2025 untuk pengerjaan sambungan layang LRT Jakarta di atas tol Wiyoto Wiono yang crossing sehingga nanti dapat selesai dan tersambung secara utuh. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.